Setelah 5 hari menunggu, akhirnya datang. Ini dia smartphone Xiaomi Redmi 4 Prime. Panjang sekali namanya. Xiaomi Redmi 4 Prime ini dirilis bulan November 2016. Jadi sekitar 2 bulan sejak video ini dibuat. Tapi tidak resmi dijual di Indonesia. Entah kenapa di negara kita rilisnya selalu belakangan. Bentuknya seperti ini. Sebelah samping ini terdapat slot dual SIM card dan memori, tapi Anda harus memilih. Kalau mau dual SIM, Anda tidak bisa tambah memori. Kalau mau tambah memori berarti harus satu SIM saja. Sebenarnya bisa sih diakalin, cuman saya tidak rekomendasikan karena bisa rusak slotnya. Di bagian bawahnya ada micro USB untuk ngecas dan transfer data. Dan ada lubang speaker. Speakernya cuma satu, walaupun ada 2 lubang, cuman speakernya cuma satu aja. Terus di sisi samping ini cuma ada tombol power sama volume. Dan bagian atasnya ada mic, infrared, sama cek audionya, audio yang biasa 3,5 mm. Di bagian belakang ada kamera, lampu LED sama fingerprint. Udah itu aja. Sama logonya Mi, bukan Mi instant tapi Xiaomi. Adanya cuma tulisan Mi aja. Dan untuk casingnya sudah full metal, jadi lumayan kuat. Sebenarnya dia ada 3 warna, ada grey, ada silver, sama yang ini, yang gold. Pada bagian depannya ada kamera, speaker, sama sensor. Terus di bawahnya ada tombol-tombol yang belum juga dilengkapi dengan lampu. Terus untuk layarnya seolah-olah kalau kondisi keadaan mati, keadaan standby, dia seolah-olah layarnya sampai habis di sisi-sisi, padahal tidak. Bezelnya sebenarnya kalau layarnya hidup, bezelnya lumayan tebal ya di samping sisi-sisinya, bahkan sampai atas bawah juga sama, bezelnya mengelilingi. Jadi kalau keadaan standby baru kelihatan kayak layar full sampai ke luar, kelihatan bezelnya tipis. Untuk spesifikasinya saya jelaskan sedikit saja, nanti kalau banyak-banyak Anda tertidur nanti menonton video ini. Untuk layar dia sudah 5 inch dan resolusinya sudah Full HD, yaitu 1080 x 1920 pixel. Dan untuk kerapatan pixelnya menurut saya ini sangat bagus sekali untuk di smartphone yang kelas menengah ya, yaitu 441 pixel per inch. Saya coba untuk memutar video yang resolusinya sudah Full HD, itu sangat detail sekali. Menurut saya untuk layar bagus. Dan untuk jeroannya dia sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon yang 625.
Dan CPU-nya udah octa-core 2.0 GHz Cortex A53 dan GPU-nya Adreno 506. Menurut saya sangat bagus. Saya coba untuk memainkan game Aspal 8, tidak ngelag, lancar. Terus untuk RAM-nya, RAM 3 GB dan memori internalnya 32 GB. Dan itu bisa ditambah sampai dengan 256 GB. Ini Android-nya sudah versi 6, yaitu Marshmallow, dan ROM-nya MIUI 8 global stable. Dan ini sudah ada bahasa Indonesia, sudah Play Store sudah ada, dan saya tancapkan SIM yang 4G sudah langsung kelihatan langsung. Untuk kameranya, kamera depan, nah ini yang suka cekrek upload di media sosial bisa ini dipertimbangkan karena kamera depannya sudah 5 megapiksel, sudah lumayan bagus. Untuk kamera utamanya 13 megapiksel dan dilengkapi 2 LED. Ini kayaknya warna kuning satu, yang putih satu gitu. Ada lampunya 2. Jadi yang mau ambil gambar di agak gelap itu mungkin ini bisa membantu, atau yang suka bikin video aneh-aneh di malam hari ini bisa dipertimbangkan. Dan untuk ini fingerprint ini menurut saya bagus, sangat cepat. Bahkan kalau saya bandingkan dengan smartphone yang ada logo buahnya itu, ini lebih cepat. Apa mungkin yang saya coba itu bermasalah, nggak tahu saya. Yang jelas ini saya coba sangat cepat. Walaupun ini harganya handphone ini jauh lebih murah dan yang ada logo buahnya itu jauh berlipat-lipat lebih mahal, tapi ini lebih cepat. Kalau tidak salah bahkan ada yang sampai membuatkan videonya itu yang smartphone ada logo buahnya. Videonya seperti ini. Udah betul. 12 udah meta 12. Udah. 12 apa? 12 juta. Ini. Apa telepon apa tuh 12 jutaan? Untuk baterai ini kapasitasnya 4000 apa 4100 mAh. Yang jelas selama saya pemakaian sekitar 1 minggu lebih, bahkan hampir 2 minggu, sesekali saya memainkan game, lihat sosial media, menerima panggilan atau nelpon, ya intinya dipakai lah. Ini handphone ini lumayan sibuk. Ini baterainya bertahan 2 hari dibanding smartphone saya yang sebelumnya. Kurang dari 1 hari sudah ngecas. Kalau yang ini menurut saya lumayan karena bisa sampai bertahan 2 hari. Kalau menurut Anda baterainya kurang, Anda bisa bawa aki, bukan power bank. Karena menurut saya kalau handphone zaman sekarang wajar ya, karena namanya aja smartphone, telepon pintar, itu bisa bukan hanya sekedar nelpon atau SMS. Sekarang semakin canggih, jadi pemakaian baterainya juga semakin banyak, seperti bisa isi media sosial atau bisa internet atau apalah, banyak sekali yang bisa. Lain seperti handphone yang kayak dulu bisa bertahan sampai 1 minggu, karena yang handphone yang dulu cuma biasanya telepon sama SMS saja, dan yang sekarang bahkan bisa sampai buka warung, buka toko, jualan online maksud saya. Dan kalau handphone zaman sekarang misalnya kalau jatuh kurang dari 1 meter pecah seperti ini. Kalau handphone zaman dulu mungkin di atas 1 meter jatuhnya, mungkin lantai Anda yang pecah. Oke, itu pengalaman saya menggunakan smartphone Xiaomi Redmi 4 Prime.
Selama 2 minggu saya pemakaian, hasilnya ya seperti tadi yang saya bilang. Oke, itu aja. Oh ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya hanya ingin berbagi pengalaman saya. Saya tidak dibayar sama siapapun. Saya juga bukan pakarnya smartphone, juga bukan pakarnya teknologi. Saya hanya sebagai konsumen. Kalau Anda bilang video ini jelek, betul. Karena saya bukan fotografer, videografer, bukan tukang editing, bukan juga. Saya hanya ingin berbagi pengalaman aja. Apabila Anda suka dengan video ini, mohon di like dan sekalian di subscribe. Karena semakin banyak yang like dan semakin banyak subscribe, saya akan coba membuat video yang lain lagi. Oke, terima kasih.